Pandemi COVID-19 sudah mengubah segala sisi hidup kita dan Palang Merah Indonesia yang didukung oleh USAID dan IFRC ingin mengedukasi bagaimana cara menghadapi masa pandemi COVID-19 ini. Kiat-kiat ini kita kemas dalam serial diskusi menggunakan podcast yang menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten di bidangnya. Halo, kamu ketemu lagi di podcast Live in the Time of Corona bareng sama Ines Nirmala dan kali ini kita membahas tema liburan menyenangkan tanpa keluar rumah. Ngobrolin tentang liburan, apalagi sekarang sudah mendekati akhir tahun, ini biasanya sebelum-sebelumnya pergantian tahun ini kalau sudah di depan mata orang-orang udah sibuk deh ya ngurusin mau liburan kemana, mau jalan-jalan. Tapi karena COVID-19 masih ada di sekitar kita, ya, gimana pergantian tahun ini ya? Walaupun vaksin sudah sampai di Indonesia, tetapi tetap aja protokol kesehatan harus dilakukan. Tahan untuk liburan dulu deh. Dan gimana ya caranya kita bisa menikmati liburan meskipun di rumah aja? Podcast Live in the Time of Corona episode kali ini ngebahas soal liburan menyenangkan tanpa keluar rumah bareng sama Inga Tumiwa Bahren, seorang clean eating practitioner, writer of Eating Clean and Unschooling Books, dan juga certified life coach. Serta narasumber kita yang berikutnya adalah Itvi Pancani, penggagas program piknik virtual Piknik Bareng Itvi. Langsung aja kita sapa keduanya. Halo Mbak Inge. Halo Itvi. Halo. Gue nunggu dipancing. Ya. Maaf ya. Nunggu disapa ya anaknya ya. Sombong gue. Gimana kabarnya Mbak Inge, Itvi? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat-sehat, masih bertahan, masih waras. Iya, sehat-sehat ya. Seneng banget deh Mbak Inge dan Itvi bisa gabung di podcast Live in the Time of Corona episode kali ini. Senang Terima juga. kasih sudah diajak bergabung. Iya, di akhir tahun ini gitu ya kita masih menghadapi situasi pandemi gitu ya, dan kita juga mau liburan ya bisa sih gitu, tapi kan ini kita masih juga harus mematuhi protokol kesehatan. Dan saya ini ya di waktu senggang saya buka Instagram, ini saya nge-follow Mbak Inge dan juga Itvi, saya sering ngeliat lah ya feed yang diposting sama Mbak Inge, sama Itvi. Nah, kalau Mbak Inge ini yang aku lihat di Instagram, Mbak Inge tuh kan aktif banget ya. Walaupun di rumah aja, ada aja kegiatan yang dilakukan gitu. Nah, gimana sih Mbak Inge membuat masa pandemi ini tetap menyenangkan walaupun di rumah aja? Simpel sebenarnya, kembali ke kreativitas sih. Kalau kita memang dari kecil, selama hidup kita dibiasain untuk kreatif mencari solusi ya, bukan cuma kreatif berkreasi menciptakan sebuah hasil karya, misalnya karya seni. Kreatif kan sebenarnya artinya tuh bisa memikirkan sesuatu, entah itu solusi yang relevan untuk hidup dengan situasi yang ada, itu kreatif. Jadi di saat lagi pandemi seperti ini, aku merasa yang ditantang itu kreativitas sih. Gimana caranya supaya di rumah dengan dinding dan rute yang dari hari ke hari sama, kamar tidur, kamar mandi, dapur, ruang makan, ruang tengah, tiap hari kan sama ya. Tapi bagaimana caranya menyelipkan kreativitas di antara dinding-dinding rumah itu. Jadi kalau kita bicara kreativitas, aku karena orang yang suka nonton film, suka baca buku, suka menghayal, ya batasnya nggak ada. Kalau kita bicara kreativitas itu no limit gitu kan. Sebuah gelas pun bisa dijadiin alat musik kan kayak gitu. Iya. Sebenarnya kalau kita punya kreativitas dan kita bawa kreativitas dalam kehidupan sehari-hari di rumah, kegiatan di rumah itu bisa menyenangkan. Dan kuncinya adalah semuanya playful aja. Jadi bawa jiwa senang main gitu loh. Jangan bawa serius saja. Ya yang saya, orang tua, ya anak-anak, semuanya dibangkitkan aja jiwa playfulnya. Jadi otomatis di rumah tuh pakai baju tuh short santai, supaya semua kebawa dengan suasana playful. Kemudian yang saya bangun di rumah supaya nggak ada
kalau saya bikin kegiatan nih, misalnya saya bikin, yuk nonton bersama di rumah, padahal nonton bersamanya di kamar saya ya, tapi pakai tiket-tiketan, pakai panggilan-panggilan yang pintu teater mama sudah dibuka. Oh gitu. Itu kan kreativitas. Tapi semuanya harus berpartisipasi. Jadi sebelum kita gelar sebuah acara, kita tanya, yuk mau nggak? Semua ikut ya, semua participate ya. Jadi supaya semuanya ikut seru-seruan. Kalau nggak partisipasi semua ya di rumah tuh kesannya jadi boring, jadi sendiri-sendiri, jadi sepi. Gitu. Iya Jadi benar Mbak. Sebenarnya. Ya, biar nggak bosen banyak cara, banyak kreativitas yang bisa dilakukan ya sama anggota keluarga kita di rumah. Dan pastinya dengan di rumah aja bisa dipastikan kalau kita lebih minim risiko terpapar COVID-19. Tadi udah diceritain gimana aktivitasnya Mbak Inge di dalam rumah gitu ya, supaya nggak bosen juga. Nah, kalau Itvi nih, mungkin yang biasanya tahun-tahun sebelumnya pergi traveling kemana-mana, ke Europe lah, wah pokoknya banyak negara deh. Ketika stay aja di rumah ada rasa kebosanan nggak sih? Di awal-awal pandemi sih ngerasa bosan banget. Bukan bosan lagi, busuk sebesar-besarnya. Karena benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain, karena belum menemukan, itu tadi, sebenarnya udah terbiasa hidup dalam dunia kreativitas. Dunia kreatif lah ceritanya, tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba agak sedikit mentok di awal-awal, sampai pada akhir tuh, udah gue menyerah aja deh. Gue mau jadi tukang jus aja, daripada gue ngapa-ngapain waktu itu. Di bulan sekitar Maret, April, sampai pada akhirnya, ya udah selain mengisi dengan membaca, nonton, kemudian juga video call dan lain sebagainya, kok gini-gini doang gitu, gue nggak mau segini doang gitu kan. Well, I've been traveling all around the world gitu ya, terus udah gitu kenapa gue nggak saatnya untuk berbagi cerita gitu. Terpikir waktu itu dengan banyak kan Instagram live, dikit-dikit live, ngebahas masakan live, ngebahas mengenai kehidupan sehari-hari live, ngebahas mengenai bagaimana seluk-beluk kehidupan live, bagaimana caranya untuk mengatasi supaya nggak bosan live, semuanya Instagram semuanya kan. Cuma gue bilang waktu itu, kalau Instagram live semuanya, semua ikut live, kayaknya gue nggak asik gitu. Ya udah, akhirnya dengan prinsip bahwa ya kita kalau orang kreatif, kalau nggak mau kere harus aktif, ya udah bergerak lah Oh gitu. Kalau nggak mau kere harus aktif ya. Kan kreatif. Ya, nggak mau kere harus aktif dong. Kayak Mbak Inge tadi, ruang kreativitas itu kan sebenarnya nggak terbatas gitu kan ya. Terus jangan kita ngeblok, jangan mindset blok, jangan jangan diblok lah semua berbagai macam hal yang ada di sekitar kita itu. Karena sejatinya seorang optimis itu bisa melihat seorang optimis itu bisa melihat ada banyak kesempatan dalam dalam kesulitan gitu loh. Pada akhirnya ya udah, aku mencoba untuk coba buka mata, buka hati, berbagai macam aktivitas gue jabanin deh gitu kan. Ya udah, akhirnya berkreasi waktu itu dengan ingat, iya kan kalau waktu sebelum traveling, kalau mau pre-research departure itu suka ada, aku ngeriset lewat virtual tour dari Google Art and Culture misalkan, ya, ngelihat museum, ngelihat destinasi wisata, istana, kastil, apa segala macam, itu lewat si virtual tour yang pada akhirnya tiba-tiba nongol lah di Instagram feed itu ada bukan promosi, ada teman yang dia bilang gini, dia mengajak, ya siapa yang mau lihat virtual tour, ada mahasiswa dari Indonesia yang tinggal atau lagi belajar di Copenhagen, terus dia berkreasi dan virtual tour, udah aku ikut aja deh, gitu. Dan mulailah di situ, begitu ngelihat bagaimana cara dia mandu virtual tour, dengan teknologi hanya menggunakan Google Map aja, ya gini mah gue juga bisa, gitu. Oh gitu. Enggak kan, gue jiwa kompetitifnya mulai muncul dan udah mulai terpanggil gitu, coba berkreasi, dan ini bisa menjadi salah satu cara untuk kita berbagi kan, karena aku percaya the more we give, the more we are loved gitu ya. Kalau kita semakin banyak berbagi gitu kan, entah itu melalui cerita, lewat kreativitas yang kita punya, lewat karya yang kita punya, ya insya Allah kita bisa mendapat banyak hal, ya mau rezeki kayak, mau network kayak, mau apapun juga. Mulailah di situ, pada akhirnya aku ikut pelatihan. Jadi mengisi dengan ya webinar, ikut latihan-latihan, termasuk salah satunya adalah pendidikan dan pelatihan si virtual tour itu di bulan April akhir kalau nggak salah, di bulan April lah. Mulailah di situ mulai bergairah. Yang busuk-busuk menyingkirlah kalian gitu kan. Akhirnya ya sudahlah, dari situ mulai mencoba berkreasi, mengisi waktu dengan membuat
merancang virtual tour supaya nggak bosen, dan akhirnya ya jadilah produk-produk virtual tour dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, dan sampai sekarang ya masih alhamdulillah nggak bosen jadinya kehidupan di balik pandemi ini. Wah, ternyata gitu ya cerita awalnya Itvi ini bikin Iya, virtual tour ya. Tapi jadi kalau berbagi kita lewat virtual tour. iya benar, tapi gini loh, bedanya kalau kita dulu sebelum-sebelumnya kita datang ke tempat wisata itu kita bisa ngerasain ambience-nya, kita bisa ngerasain suasananya gitu kan. Wah, udara di Eropa berbeda sama di Indonesia, misalnya kayak gitu ya. Tapi gimana nih, lewat virtual tour masih bisa nggak sih kita ngerasain apa yang dirasakan pas kita real traveling gitu? Kalau menurut Oh, Itvi tentu gimana? tidak. Tentu tidak, karena kita nggak bisa apple to apple membandingkan antara si virtual tour dengan si real tour. However, virtual tour tidak bisa menggantikan posisi real tour, dan kita bisa mendapat esensi sebuah perjalanan, kita bisa mendapatkan sensasi apapun yang ingin kita rasakan. Itu jauh banget sebetulnya. Tapi setidaknya untuk kita bisa mengibarkan semangat untuk tetap berwisata, menebus rasa kangen terhadap berwisata, traveling. Kalau semua kerja di rumah, belajar di rumah, so why don't we do that with the traveling itself gitu. Terus kita lakukanlah traveling dari rumah itu dengan konsepnya adalah, oke, kami-kami mantan para penyiar pasti mengenal dengan istilah theater of mind gitu. Oke, Kita heeh. anggap aja, meskipun kita tidak ada di tempat yang sesungguhnya, kita bawa aja para pemirsa ke alam yang sesungguhnya melalui apa? Majakan mereka secara visual dengan media-media yang kita pergunakan, entah itu melalui slideshows kita dengan video, fotos, kemudian Google Earth, Maps, whatsoever, apapun juga, ditambah lagi dengan kekuatan bercerita kita. Gitu. Nah kan, Ines, yang ikut virtual tour aku itu, dari beberapa virtual tour yang ada itu nggak cuma kita yang memiliki kemampuan panca indera yang normal, yang lengkap. Mereka yang tunanetra aja bisa mengikutinya gitu. Dan mereka ketika mengikuti, aku juga kaget. Loh, gimana caranya? Yang normal aja ikut virtual tuh kadang-kadang mereka nggak dapat feel-nya gitu. Karena ini yang nggak bisa ngelihat gitu kan. Nggak apa-apa Mas Idvi, kita nggak bisa ngelihat, justru kita kesempatannya kita kapan bisa melihat dunia, kapan kita bisa melihat Indonesia yang begitu indah, kapan kita bisa melihat betapa luasnya dan cantiknya dunia dengan beragam macam hal-hal yang mungkin kita nggak tahu kapan bisa pergi ke sana. Tapi Mhm. lewat virtual tour inilah kita bisa merasakan apa yang Mas Idvi atau orang-orang yang lain yang udah pernah ke sana rasakan melalui ya cerita. Karena kan mereka nggak bisa lihat gambarnya. Mereka hanya bisa dengar audionya. Tapi Mhm. lewat suara kita, lewat cara kita mendeskripsikan gitu kan ya, itu bisa memberikan gambaran, oh begini dinginnya salju, oh begini rasanya pasta-pasta di berbagai tempat yang ada di pelosok Italia itu. Dan seperti begitulah Iya. konsepnya. Iya, Gitu. iya, iya, iya. Oke, jadi ini buat yang ngedengerin podcast ini, Itvi dan juga Mbak Inge Tumiwa Bahren ini dulunya adalah penyiar radio juga ya. Nah, kalau Mbak Inge nih, di eee, Mbak Inge ini juga adalah seorang penulis buku, unschooling, dan juga certified life coach gitu ya. Mbak Inge kalau melihat, traveling atau liburan dalam konteks untuk mendapatkan pengetahuan dan wawasan dan dalam konsep unschooling ini kayak gimana sih, Mbak? Basically kami sekeluarga adalah orang yang kalau liburan dari dulu, dari sebelum masa pandemi pun tidak suka liburan yang standar gaya turis. Jadi kalau pergi liburan tuh kami pergi untuk explore budaya lokal, orang-orang lokal. Jadi kalau misalnya kami pergi ke Amerika misalnya, itu nggak mau tinggal di hotel, nyarinya misalnya rumah yang kami bisa sewa, kami di situ nyobain pasar lokalnya seperti apa, hidup sebagai orang lokal, ya mampir-mampir sebentar ke theme park, ke museum pasti, tapi bukan yang day-to-day itinerary itu kayaknya turis spot sama turis highlight saja yang dikejar. Jadi dari dulu memang gaya liburan kami seperti itu, dan juga lebih senang eksplorasi, entah itu ke gunung, entah itu ke sungai, entah itu pokoknya ke alam, itu senang banget. Jadi aku bisa ngebayangin yang tadi dibilang sama Itvi, bahwa itu ada di dalam imajinasi kita, di kepala kita. Liburan yang penuh dengan visual, storytelling, sebenarnya kan dari dulu kita alami di, let's say for example, TV deh, National Geographic. Itu alasan kita nonton National Geographic. Atau alasan kita nonton Anthony Bourdain deh.
dia pergi jalan-jalan ke negara mana untuk ketemu orang lokal dan lain-lain. Itu kan sebenarnya liburan tapi tetap di rumah. Jadi kalau buat aku, yes, I agree dengan Itvi. Dengan adanya pandemi bukan artinya kita tidak bisa eksplorasi. Karena aku datang dari keluarga yang selalu menganggap liburan itu adalah bagian dari eksplorasi, bagian dari belajar. Bukan selfie di depan Menara Eiffel. Ceklek, udah next. Gitu. Iya. Menara Eiffelnya nggak dinikmati, historinya nggak tahu, tapi yang penting udah foto depan Menara Eiffel, langsung yang ke berikutnya, gitu kan. Itu bukan liburan, aku sebutnya. So, aku seneng banget ngebayangin orang-orang mulai belajar bahwa liburan itu tidak harus melulu berada di tempatnya loh. Bisa dilakukan dengan cara-cara virtual. Dan liburan itu sebenarnya bagian dari belajar loh. Kita bukan cuma sekedar ngejar selfie atau shopping. Kita belajar culture, belajar history, kita belajar tatanan isu-isu sosial yang berlaku di negara yang bersangkutan, itu semua belajar. Jadi di dalam unschooling, liburan plays a big part of our education, karena kita tahu daripada belajar di kelas, belajar geografi sama history, bawa aja anaknya ke sana lah, belajar history sama geografinya langsung di tempat aja deh, gitu kan. Atau daripada belajar tentang perang-perang apa di buku, mendingan nonton aja film tentang Perang Dunia Kedua, lebih seru, lebih asik, pakai visual, pakai storyteller lagi, kan lebih enak. Jadi yes, I agree, cara-cara virtual seperti itu sangat menyenangkan, karena liburan seharusnya tidak hanya melepas penat, tapi juga ada makna-makna pembelajaran. Aku belajar sesuatu selama pandemi bahwa everything happens for a reason. Pandemi ini dihadirkan untuk kita sebenarnya merefleksikan diri kita, kembali ke esensial, mencoba keluar dari box-box konvensional, jangan melihat lagi ke belakang deh, jangan ngangenin lagi sesuatu yang udah nggak ada, just cari ke depannya tuh ada apa, be kreatif supaya kita bisa menemukan cara-cara baru di hidup di kehidupan yang sudah berubah tatanannya gitu kan. Jadi dengan menerima sebenarnya, accepting bahwa aku nyebutnya bukan accepting health protocols ya, aku lebih senang nyebutnya di antara keluarga kami adalah accepting the new ways of life, karena we are now living with COVID-19, kan gitu. Kalau kita aware dan kita accept kondisi itu, di dalam hati tuh nggak ada pertentangan gitu loh, di dalam batin tuh nggak ada pertentangan yang bikin akhirnya cuman, dulu kalau liburan gini, dulu kalau olahraga bisa gini, dulu kalau kongko-kongko sama teman bisa gini. Pertentangan itu jadi hilang, karena we're now accepting bahwa this is life sekarang. We still continue living dengan kita be smart aja. We need to be smart, be creative. Bagaimana caranya have fun, works, learn, do everything what we need to do dengan kondisi hidup itu berjalan paralel dengan COVID-19. Dan sebenarnya itu bisa sekali dijalankan kalau kita bermulai dari titik accept itu tadi. Itvi bisa punya bisnis kayak gitu karena dia sampai di titik accept juga, toh? Accept. Bahwa gitu ya? Travel seperti dulu sudah nggak mungkin lagi sekarang. Iya, benar-benar. Setuju aku, seperti Mbak Inge bilang tadi, accepting, kita menerima. Tapi banyak orang yang masih denial bahwa mereka merasa bahwa itu kita akan segera normal lagi kok. Nggak akan lama kok. Selalu begitu, dari bulan ke bulan. Dari mulai Maret, April, Mei. Tapi bagi aku, mereka yang bisa beradaptasi, mereka akan bertahan pada akhirnya. Karena ya life goes on, we have to move on gitu loh. Jadi pada akhirnya ya kalau kita menerima, terus kita juga nggak berkeluh, aduh kita kayak tadi Mbak Inge bilang, kalau ngebanding-bandingin terus, dulu kan gini, harusnya kan kita gini nih. Selesai hidup lo. Selesai hidup kita. We think smart aja, gimana ya gitu kan. Itu carinya perbandingan di masa lalu, bukannya kita melihat ke depannya dengan mencari sebuah solusi. Kayak tadi Mbak Inge bilang, kalau orang yang kreatif itu ya bukan hanya sekedar kita membuat hasil, berkarya, ada hasilnya, tapi kita juga harus berpikir, melihat oportunitas, melihat juga solusi, dan lain sebagainya. Pada akhirnya itu membuat kita bisa tenang hidupnya dan bisa menerima kenyataan bahwa oke, aku bisa mengalahkan COVID dan masih terus bisa hidup berjalan gitu. Iya, benar. Accept the new way of life ya. Dan kita semua juga pasti berharap kalau COVID-19 ini pandemi segera usai, segera berhenti gitu. Tapi ya ini juga harus kita ada di kehidupan sekarang, harus mengikuti ya new way of life ini. Kita juga, kalau kita
ikut melakukan ya istilahnya protokol kesehatan ini juga akan membantu kok untuk COVID-19 segera turun, nggak angka penyebaran, angka penularan juga segera turun gitu ya. Nah, ini yang jadi perbincangan juga adalah liburan akhir tahun. Mungkin banyak orang yang biasanya ya dulunya memang kalau akhir tahun liburan gitu ya. Tapi kalau Mbak Inge mungkin atau Itvi punya rencana apa untuk mengisi kegiatan di pergantian tahun ini kan karena biasanya pergantian tahun selalu ada celebration kayak gitu. Kalau Mbak Manusia Inge atau Mbak berencana Tuhan menentukan. iya, Tahun benar. lalu semuanya udah di-prepare sama aku. Jadi harusnya November by Thanksgiving tuh harusnya aku udah sama keluarga udah pergi ke rumah kakak kami di Houston. Kami tadinya mau pergi ke sana. Itu yang aku bilang ke anak-anak aku, hey guys, manusia berencana Tuhan menentukan, but we cannot, kita nggak boleh kalah. Bukan artinya rencana kita gagal rencana A ini gagal, bukan artinya terus kita bersedih susah, bergundah gulana, oh life is so bad. No, di semua hal-hal negatif cari aja satu hal yang positif deh, one simple positive thing supaya masih tetap semangat dan hidup itu masih terus bisa berjalan dengan penuh optimisme gitu. So rencana akhir tahun kami ini gagal total yang sudah direncanakan tahun lalu dan kami akhirnya berkata kemarin habis ngobrol-ngobrol sama suami sama anak-anak, everything di rumah aku semuanya konsensus, nggak pernah diputuskan sendiri sama orang tua. Jadi kami selalu minta inputnya dari anak-anak. Semua sepakat, enggak lah kita New Year di rumah aja. Kita santai-santai aja di rumah. Let's cook something yang kita semua bisa enjoy, masak bareng-bareng and eat something. Terus di luarnya kita dekor aja mah dikit-dikit pakai fairy lights, pakai apa segala macam. Again, it's back to creativity. Sampai ke menu pun aku nanya ke anak-anak, so what do you guys wanna cook nanti pas dinner? Is it something yang mama roast dari siang atau kita mau over the barbecue atau apa? Karena it involves, ini harus playful, ini harus menyenangkan buat semua, ini harus semuanya berpartisipasi. Karena ini menjadi sebuah momen yang bisa dibilang special moment menggantikan semua rencana-rencana liburan yang selama ini selalu dijalankan di akhir tahun. So mereka udah nentuin menunya, mereka bikin nanti kita bikin bucket list akhir tahun, kita bikin game bucket list akhir tahun, kita mau ngapain tahun-tahun ke depan. So itu semua udah dibikin dan kami semua udah set akhir tahun we'll spend it at home bersama keluarga, masak di rumah. Iya, dan aku ngebayangin Mbak Inge dan keluarga di rumah ini memang selalu melakukan hal-hal yang seru bersama-sama ya. Ini hal yang benar-benar kalau aku ngebayangin sih priceless banget sih. Spending time sama keluarga kita dan melakukan hal-hal seru. Priceless. Kalau bukan karena COVID, nggak akan bonding keluarga sekuat ini sih. Iya. Nah, kalau Itvi gimana? Yang Mbak Inge ya, COVID ini hadir mungkin tadi untuk membuat kita pada akhirnya untuk memaknai hidup dengan bersama dengan keluarga. Bahagia dan hidup bermakna itu nggak mesti ekstravaganza. Dengan kumpul keluarga, makan malam sederhana aja itu udah kayaknya bahagia. Iya. Okay. Kalau akhir tahun gimana, Itvi? Ada rencana kah untuk mengisi pergantian 2021 ini? Jujur, gue itu bukan tipikal manusia yang selalu punya rencana di akhir tahun dan menggunakan momen akhir tahun dengan momen-momen yang sangat spesial, katakan liburan atau apa. Karena biasanya gue kerja kan, kalau nggak bawa tour, ya udah diem di rumah aja. Cuma tadi sama keluarga, terus ya udah kita juga kayak nggak bangun, nggak harus nonton, terus menunggu sampai 3, 2, 1 door. Jam 10 jam 11 kita udah tidur aja, kalau udah capek mah tidur aja. Iya benar. Dengan kita ya dalam kebersahajaan, dalam bersamaan sesantuy itu gitu. Tapi alhamdulillah kalau untuk tahun ini ya tahun ini tuh ya alhamdulillah kakak banyak yang mau liburan secara virtual. Jadi aku menjelang akhir tahun ini disibukkan dengan bookingan, jadi coba bukan nih ceritanya. Beberapa institusi korporasi mereka dari mulai yang birokrasi sampai yang swasta, mereka ternyata yang biasanya harus ada outing, ada gathering, kemudian mereka juga ada year in party, year in traveling kemana sebagai bonusnya hasil achievement kerjaan yang mereka begitu baik, akhirnya mereka tidak bisa melakukannya.
Dan ya mereka beradaptasi juga, dan mereka mendengar bahwa ada salah satu cara yang mungkin nggak bisa mendekati real tour-nya, tapi lewat virtual tour setidaknya bisa menebus rasa kangen kita akan traveling itu. Gathering keluar real yang nggak bisa, ya udah kenapa kita nggak melakukan secara virtual, seperti tadi konsepnya bahwa ya kita kerja virtual, belajar virtual, ya liburan pun kita lakukan secara virtual. Jadi alhamdulillah sampai akhir tahun ini, Babang setiap minggu ya hampir setiap hari, terutama menjelang akhir pekan itu disibukkan dengan ajakan untuk boleh nggak mandu kita virtual tour. Alhamdulillah ya Allah, jadi aku nggak bengong. Kemana aja virtual tour-nya? Ada beragam. Jadi aku juga bikin program virtual tour piknik, virtual piknik bareng IDVI untuk anak-anak. Itu aku bikin reguler. Kalau setiap hari Sabtu jam 10 sampai jam 11 itu temanya untuk bulan ini nanti ada tanggal 19, tanggal 26 itu mengajak anak-anak untuk melihat transportasi yang amazing ada di berbagai penjuru dunia ini ceritanya. Nanti aku akan ajak mereka, kita akan ke pabrik Airbus di mana? Oke, ada di Prancis di Toulouse. Oke, kita pergi ke Toulouse. Aku ajak pakai si Google Earth gitu, melihat dunia, tiba-tiba dia akan terbang gitu kan, seperti begitulah. Terus untuk yang tadi korporasi-korporasi mereka yang year in gathering atau year in travel virtualnya, itu berbagai macam pilihan destinasi sih. Ada yang mereka ke Inggris, ada yang ke Italia, ada yang ke Perancis, ada yang domestik juga, misalkan Raja Ampat. Karena aku juga berkolaborasi menggunakan platform piknik bareng IDVI itu tidak untuk gue sendiri aja, tapi mengajak teman-teman dijadikan sebagai media kita untuk berkolaborasi karena, yang membuat aku bisa hadir sebagai seorang virtual tour content creator dan juga sebagai seorang virtual tourist guide ini adalah ya karena kolaborasi. Jadi dengan kolaborasilah kita strong. Gitu. Wih, Mbak Inge gimana, pernah ikut virtual tour juga nggak, Mbak? Virtual tour belum pernah. Tertarik banget. Secara aku adalah orang yang senang dengan visual. Aku penggemar film. Kalau dulu di Disneyland tuh senang masuk ke America the Beautiful. Itu kan sebenarnya kita dibawa untuk pergi ngeliat ya kan secara virtual. Jadi saya dan keluarga tuh lumayan senang dengan visual. So ya, dan aku tadi pas dengar penjelasan Idvi, aku support banget sih. Daripada belajar di ruang kelas hanya mendengarkan dan membaca buku, mendingan anak-anak belajar transportasi itu seperti itu, dibawa ke pabrik Boeing 747, dibawa ke historinya dulu Titanic seperti apa awal mulai mobil kayak gimana, dan itu pakai virtual jauh lebih kuat menancap di ingatan manusia dan jauh lebih menarik buat mereka belajarnya. So much fun. Ya kan? Dan tanpa disadari sebetulnya kita juga sebetulnya melihat tayangan-tayangan selama ini kita tongkrongin di depan layar kaca, handphone, itu semua kan virtual. Dari zaman dulu aja nonton National Geographic, itu kan sebetulnya kan it's a virtual tuh kayak Mbak Inge bilang gitu kan. Dengan ada visualnya begitu kita dimanjakan hasil tayang jepretan fotografer, videografer dengan cerita voice over yang kapan gue bisa menjadi voice over dengan itu seksi banget. Terus kita nonton dari zaman dulu Dunia Dalam Berita itu buat aku itu udah virtual tour yang membuat aku ingin melihat dunia itu di zaman dulu tuh di tahun 80-an itu Dunia Dalam Berita. Pandemi sebenarnya kan bahwa kita tuh di-push untuk keluar dari out of the box, keluar dari box konvensional. Dulu kita travel tuh lewat buku. Di zaman layar kaca itu belum ada, dulu kita tuh lewat buku. Membaca buku tuh harus pakai imajinasi. Gunung yang biru apa segala macam, otomatis itu kan terbentuk di dalam mindnya kita, theater of mind kita itu kan. Padahal itu hanya kata-kata di buku. Kemudian pindah ke radio, di mana si orang radio bercerita. Jadi dia bukalah pintu itu, masuklah si Mas yang ganteng itu. Kita kan lagi langsung memvisualkan gitu kan. Kemudian muncul si layar kaca, semuanya bisa muncul, National Geographic, si Asian Channel, apa segala Food Channel itu semua bisa memunculkan visual-visual itu. Dan kenapa kita harus bertahan dengan cara-cara lama kalau memang teknologi sudah ada, dan COVID hanya mengingatkan kita itu kok bahwa hey guys, why are you stuck with the old ways, kata dia. Ya, setuju. Hal yang menarik juga tadi, ini ada sangkut pautnya dengan menggunakan si media virtual ini sebagai salah satu untuk menjadi ajang menghibur dan belajar. Jadi kayak education, entertainment. Ini salah satu buktinya adalah beberapa waktu terakhir ini sekolah-sekolah dimulai TK, SD, SMP mereka tuh sudah mulai menjadikan si virtual tour ini sebagai salah satu cara mereka untuk bisa belajar
virtual field trip ini jadi salah satu hal yang aku sekarang sudah jalani beberapa bulan terakhir ini. Itu kayak mereka boleh nggak kita diajak virtual kemana, dari mulai yang dalam negeri Nusantara sampai ke mancanegara. Jadi kalau And that would be a very good solution loh Mas Idvi sama Mbak apa Ines. namanya? Mbak Ines kok jadinya Mbak ingetnya. Aku melihat dengan virtual tour seperti ini, it's a solution buat anak-anak bisa field trip dan belajarnya dapat tanpa orang tua harus mikir lagi, aduh uangnya sebanyak itu dari mana ya? Iya, Gitu. It becomes solution kalau menurut aku sih. Iya. Tapi virtual tour ini, Vi, biayanya gimana? Lebih murah ya pastinya ya. Tapi kena charge juga kalau anak-anak mau ikut. Jadi virtual tour ini kan ada charge. Konsepnya kan sebetulnya kami di sini karena dalam dunia pariwisata sedang tidak berdaya, tapi kita tetap ingin berkarya. Bagaimanapun juga kita mikir untuk membuatnya. Kita menggunakan waktu kita untuk ngeriset. Hanya sehari 2 hari. Kita ibaratnya kayak seorang desainer, dia harus bikin pola. Dia kemudian harus mencari tukang jahit yang bagus untuk supaya bisa menjahitnya. Nah, aku kan ini semuanya mengerjakannya sendiri. Polanya bagaimana, programnya bagaimana, rencana seperti apa, aku jahit, aku jadikan sebuah program yang ibaratnya make sense, kemudian juga ya aku bisa mendeliver itu secara visual dan secara audio untuk bisa orang-orang bisa menerima gitu ceritanya. Jadi ya kalau di sisi kalau aku bikin gratisan, boleh ada apresiasi untuk menggantikan waktu yang udah aku habiskan dan juga proses aku berpikir, karena bagaimana juga kan ini kita konten kreator, berkreasi dengan konten dan kita juga menggunakan daya kreativitas kita itu supaya begadang-begadang gitu. Tapi secara biaya sebetulnya ya apalah artinya dibanding kalau kita field trip sesungguhnya atau traveling sesungguhnya kita bisa habiskan puluhan juta gitu ya untuk kita traveling. Sementara ini kita merogoh saku yang nggak terlalu dalam, ya paling cuma 50.000 lah gitu kan. Bahkan ada macam-macam rekan-rekan yang bikin virtual trip ini dari mulai biaya 25.000 sampai ada 100-an sekian ribu tergantung di kontennya apa yang mereka buat, destinasinya atau tema seperti apa yang mereka buat. Kalau aku bikinnya, kalau yang buat si virtual picnic dengan anak-anak ini, aku bikinnya pay as you wish, donasi setulus hati. Terserah, karena saya tahu bahwa sekarang ini, dalam kondisi pandemi ini, ada orang tua yang tetap ingin memberikan anak-anaknya hiburan, kesempatan untuk bisa mendapatkan edukasi dan wawasan ilmu pengetahuan dengan melalui cara-cara yang unik, seperti yang mereka pandang bahwa saya adalah salah satu orang yang buat cara yang unik untuk bisa memberikan mengakomodir itu semua. Tapi ada juga mereka yang mungkin nggak punya uang karena benar-benar udah ya orang tuanya si bapak ibu emaknya itu udah kena layoff-nya dari perusahaan yang mungkin udah bangkrut, dan sekarang juga aku dengar teman-teman di travel agency udah banyak yang hilang pekerjaan, baik itu tour leader, tour guide, bahkan orang-orang staff yang ada di kantornya, dan bahkan kerjanya mereka sekarang kalaupun masih bertahan cuma dibayar 25%. Jadi buat mereka modal kuota aja itu udah alhamdulillah nggak apa-apalah, nggak ada uang juga nggak apa-apa, ikut aja anak-anak, yang penting mereka dapat hiburan, dapat wawasan tambahan. Dan buat aku juga kan ini ibadah. Jadi konsepnya adalah, well, the more you give, the more you get. Nggak akan hilang rezeki kita, nggak akan kemana. Iya. Pay as you wish ya. Kalau pengen tahu, kemana, Vi? Pengen tahu info-info seputar virtual tournya. Infonya ini aku punya Instagram, @piknikbarengidvi. Kadang-kadang juga aku di Instagram pribadi aku di @idvipanjani atau di Facebook itu aku suka share. Jadi sebetulnya aku media untuk promosinya lewat itu aja, sama lewat WhatsApp group. Oke. Nah, nanti ada flyernya, ada info update-nya di situ. Ada pesan yang mau disampaikan dari Mbak Inge dan juga Idvi tentang liburan menyenangkan tanpa keluar rumah buat yang ngedengerin podcast kita? Boleh deh, singkat aja nggak apa-apa. Siapa duluan? Aku duluan, boleh? Boleh, Mbak Inge. Boleh, Mbak Inge. Nanti supaya aku bisa yang nyontek. tua duluan. Ya, cuman mau ngingetin aja, liburan itu yang menyenangkan tuh bukan tergantung dari mewah atau tidaknya, jauh atau tidaknya destinasi yang kita kunjungi kok. Liburan itu bisa halaman depan rumah, liburan itu bisa santai-santai aja di rumah, semuanya tergantung dari hati kita sama pikiran kita. Jadi memasuki akhir tahun ini, yuk hatinya dibuka, pikirannya dibuka, accept, kemudian cobalah gali sedikit bersama keluarga. What is it yang kita bisa bersenang-senang bersama tanpa membahayakan diri kita maupun orang lain. Gitu. Bisa, sangat-sangat bisa. Board game, film, virtual picnic,
masak, itu semua bisa dilakukan part of the fun, tapi yang penting satu keluarga itu semuanya bertoleransi, berpartisipasi, bermain bersama, berkreasi bersama, engage. Yes. Nah, kalau Itvi? Aku setuju dengan Mbak Inge ya, bukan bermaksud untuk mencontek, tapi aku mengingat seperti apa yang aku alami di masa dulu ketika aku kecil. Kebetulan di rumah punya halaman. Kalau di sini para pemirsa yang lagi dengerin podcast ya punya halaman secul apapun juga, ya aku sih suka kayak ingin bernostalgia gitu, mengajak bernostalgia seperti apa aku alami zaman dulu. Ya udah bikin camping aja, mau di dalam rumah mau di luar kalau punya tenda ya. Kalau enggak juga ya kita ala-ala aja, piknik-piknik ala-ala, gelar tikar, kita bawa teram itu kayak oke duduk di lantai, lesehan gitu ya. Terus singkirkan semua gadget handphone. Satu aja dipakai buat foto bareng, mengabadikan momen kebersamaan itu, karena ketika masih ada handphone di situ kita mau bikin acara keluarga barengan pasti nggak akan ada acara keluarga itu sendiri-sendiri, yakin itu terutama buat anak-anak Iya. anak-anak remaja, anak muda gitu kan. Singkirkan handphone dulu, kita kasih moment of deactivate of si handphonenya, moment of kebersamaan bersama dengan keluarga. Nah, kecuali kalau memang momen kebersamaan dengan keluarganya adalah mau nonton virtual tour-nya piknik bareng sama ini. Buka deh gadgetnya. Boleh lewat layar kaca, TV, atau laptop, atau enggak handphone. Jadi stay safe dalam arti kalau emang kita mau ada kumpul dengan keluarga juga, bukan berarti bahwa kita melupakan protokol kesehatannya, tetap dijaga protokol kesehatannya. Usahakan mengundang orang-orang terlalu banyak, karena kita nggak tahu mereka aktivitas seperti apa di luar sana. Mereka bertemu dengan orang-orang yang random, kegiatannya random, kita nggak tahu juga orang-orang random itu seperti apa. Jadi ya tetap dijaga protokol kesehatannya, nikmati waktu kebersamaan dengan cara yang bersahaja, nggak perlu kita spend uang berlebihan, mesti ke sana kemari ambisius, tapi kalau nggak nikmat ya buat apa kalau pada akhirnya pulang malah membawa COVID-19 gitu ya. Yes. Yang punya spraynya boleh dikeluarkan untuk acara tahun baru. Iya, beneran. Kenapa spray? Satu, spray bisa digelar di bawah, di lantai nih ya. Terus kita bisa pura-pura piknik ala-ala itu tadi. Gelarlah spray, bantal-bantal, terus atau spraynya digantung, itu jadi screen, nonton bareng di rumah. Atau spraynya ditutupin di meja, terus itulah tenda-tendaan kita di bawah. Bawalah segala macam bawah meja yang udah ditutupin spray itu. Itu modal masa kecil aku banget tuh. Spray. Sama. Tapi aku juga punya rencana sebetulnya buat di menjelang akhir tahun baru itu, aku mau kayak dengan sahabat aja, yang paling cuma hanya bertiga aja, kita berempat sama aku gitu ya. Kita duduk di rumah aku yang tidak seberapa besar itu, di ruang tengah yang emang kecil banget itu, duduk, lesehan, kita gelar meja lipat yang biasa aku pakai untuk bikin virtual tour. Kemudian kita akan ngeteh, teman aku kan dia suka dengan teh, dia akan bawa teh yang dia beli di Glodok sana juga gitu, teh murah meriah. Dia punya kayak cup-cup kecil kayak cakit-cakit kecil kayak ala Jepang, ala China gitu. Udah itu dibawa aja tehnya. Aku beli roti cuma 15.000 untuk nemenin si ngeteh itu. Kemudian biskuit-biskuit yang murah meriah dari minimarket. Kemudian aku akan setel si speaker kecil aku ditambah ke YouTube. Nanti tinggal buka Spotify yang gratisan selama 3 bulan kali. Terus aku akan set di situ musiknya ala Jepang kayak China. Kita akan bawa si Jepang itu ke River Break alias Kalibata tempat aku tinggal di ruangan itu. Itu akan menjadi momen liburan yang intimate, berkesan, bersahaja, tapi ya mudah-mudahan itu akan menjadi salah satu waktu yang berkualitas buat kita menutup tahun 2020. Seru banget rencananya ya. Aduh, dan juga murah meriah ya, Kak. Modis banget ya. Kita kan modis, modal diskon modal gratis, traveling gratis. Spotify gratis. Thank you banget buat Itvi dan juga Mbak Inge udah ngobrol-ngobrol dan nge-share cerita, ngebagi infonya. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat semua yang ngedengerin podcast Live in the Time of Corona ya. Yes, terima kasih juga buat kesempatannya Ines ya.
Iya, oke. Dan juga buat kamu yang mau ngasih ide dan masukan, silahkan email ke podcast@kbrprime.id dan tulis di bagian subjek podcast Corona. Jangan lupa juga ikuti podcast yang cocok untuk curious minds kamu di kbrprime.id atau di platform mendengarkan podcast lainnya. Ikuti juga Instagram kami di kbr.id dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Dah.